Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi ini, dan ini adalah pelajaran daring produktif terakhir, yaitu pemrograman dasar. Nah, untuk pelajaran pemrograman dasar hari ini kita akan membahas mengenai website ya. Kita akan membahas mengenai website. Nah, kalau misalkan membahas mengenai website, itu biasanya pasti berhubungan dengan yang namanya internet itu. Nah, sebelum kita membahas website itu, untuk awal kita coba membahas mengenai internet dulu. Apa sih internet? Kalau misalkan dalam bahasa bakunya ya, dalam bahasa baku dari Wikipedia, itu internet itu adalah interconnection networking ya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Wikipedia-nya itu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem TCP/IP sebagai protokol atau sebagai aturan pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia gitu. Nah, itu adalah pengertian dari internet itu sendiri ya. Makanya untuk saat ini internet telah menjangkau seluruh aspek kehidupan, bahkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari mungkin gak akan lepas ya dari yang namanya internet gitu kan. Makanya kan ada salah satu pendiri dari Microsoft, itu Bill Gates, pernah bilang internet akan menyapu kita seperti sebuah gelombang pasang yang akan menenggelamkan setiap orang yang dilewati, yang tidak siap untuk hidup dalam sebuah masyarakat yang tahu informasi. Itu makanya internet ini untuk zaman sekarang ya, ini udah benar-benar udah sesuatu hal yang sudah biasa gitu. Nah, itu dari bahasa dari internet itu sendiri. Nah, sekarang kita akan langsung ke website ya. Kita akan langsung bahas tentang website itu. Nah, website itu apa sih? Website, ada yang bilang website, ada yang bilang blogger gitu ya. Nah, untuk website itu sendiri, itu adalah sebuah halaman yang menyajikan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara atau video gitu, yang diletakkan dalam sebuah server atau hosting, di mana kalau misalnya kita pengen akses itu kita perlu yang namanya jaringan internet gitu. Itu adalah website. Kalau misalkan dalam bahasa sehari-harinya bisa disingkat sebagai web gitu. Ya, nah, terus website juga nih, website nih ini banyak jenisnya ya. Ini untuk jenis-jenis website. Tuh, yang pertama itu ada yang disebut dengan website khusus untuk perusahaan, atau kalau misalnya dalam bahasa ini dalam bahasa Indonesia itu profil perusahaan ya. Tuh, itu yang kedua. Itu biasanya ini dipakai untuk toko online. Terus untuk yang ketiga, nah ini biasanya nih yang biasa kalian buat ya, itu untuk blog. Yang keempat itu ada yang disebut dengan web portal. Yang kelima itu search engine ya. Ada yang disebut dengan search engine, ada juga disebut dengan
forum, ada juga sosial media, terus apa lagi ya, katalog, dan lain-lain ya. Karena untuk website ini sendiri sebenarnya banyak, tergantung dari untuk apa penggunaan website tersebut gitu. Nah, di sini yang akan dibahas itu ada 3 nih, yang secara umum ya, yang secara umum ada 3 jenis website yang biasanya dipakai ataupun yang umum dipakai. Itu yang pertama itu adalah profil perusahaan. Nah, apa sih profil perusahaan ini? Ini kalau misalnya profil perusahaan ini biasanya suatu website yang isinya itu menjelaskan tentang suatu produk ataupun suatu sejarah ataupun suatu suatu organisasi dari suatu perusahaan. Nih misalkan kita nggak jauh deh contohnya nih. Misalkan contohnya itu kayak website sekolahan. Nah itu termasuk profil sekolahan ya. Nah itu termasuk ke dalam profil perusahaan gitu. Dimana websitenya itu isinya apa? Itu tentang informasi-informasi yang ada di sekolahan gitu. Contohnya informasi tentang gurunya itu ada siapa aja, jurusan, terus berita-berita terbaru tentang sekolahan, misalkan ada penerimaan siswa baru ataupun ada berita-berita seputar sekolahan kayak SMK Bina Teknika sedang melaksanakan ujian akhir semester misalkan kayak gitu. Nah itu masuknya ke dalam profil perusahaan gitu. Nah biasa sih untuk profil perusahaan identiknya nih ya, identiknya itu dia menjelaskan tentang sejarah sih biasanya ya, sejarah gitu. Nah terus yang kedua itu ada yang disebut dengan toko online. Nah kalau toko online jelas ya, kalian udah tahu sendiri toko online itu isinya tentang apa. Dia isinya tentang jualan, itu isinya ya. Dimana dalam toko online ini yang paling penting nih dalam suatu website toko online itu, yang pertama itu ada barang yang dijual, itu yang pertama. Yang kedua itu harus ada keranjang pembelian. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang pengen beli, dia bisa memasukkan berbagai macam barang yang ingin dibeli ke dalam keranjang. Setelah itu ada yang disebut dengan metode pembayaran seperti itu. Itu paling penting tuh untuk suatu website khusus toko online gitu, ya. Nah ini biasanya nih contohnya apa nih, misalkan contohnya nih ada Tokopedia, ada Shopee ya, macam-macam lah ya, banyak ya, kalian sendiri juga udah biasa ya, udah biasa pakai gitu. Nah terus yang ketiga itu disebut sebagai blog ya. Nah blog ini apa sih? Blog ini adalah suatu alamat website yang udah kalian buat gitu. Contohnya apa? Yaitu yang di Blogger gitu kan, Blogspot ya. Nah isinya itu tentang apa? Di sini isinya itu bisa tentang artikel, bisa tentang cerita-cerita atau cerita-cerita pendek ataupun curhatan-curhatan. Nah itu disebut dengan blog ya itu. Nah dari jenis-jenis website ini yang biasanya dipakai atau cara mau dipakai ini 3: profil perusahaan, toko online, sama blog. Nah itu sisanya ini cuman sebatas sedikit orang doang yang biasa dipakai ya. Misalkan nih web portal itu untuk apa nih? Misalkan kalau misalkan kalian pernah nih buka game nih, alamat website games, dia biasanya punya website portalnya yang isinya itu menampilkan informasi terbaru gitu sebelum dialihkan ke website asli dia, seperti itu ya. Terus kalau misalnya yang kelima nih search engine. Nah kalau search engine dia ini jarang nih yang bikin ya. Search engine ini cuman ada beberapa di dunia. Contohnya apa? Google.
Google itu termasuk ke dalam search engine. Yang kedua itu ada yang namanya Yahoo. Itu Yahoo termasuk search engine tuh, Yahoo tuh. Jadi nggak semua orang bisa bikin search engine gitu. Dia cuman ada beberapa doang search engine. Nah kalau forum ini isinya cuman sebatas bertukar informasi. Misalkan diskusi itu disebutkan forum. Contohnya apa? Ini biasanya contohnya tuh Kaskus ya. Itu yang terkenal tuh Kaskus biasanya. Kasus itu forum, isi forum di mana segala macam pembahasan itu dibahas di situ. Yang ketujuh itu sosial media. Sosial media pun sama. Ini enggak semua orang bisa bikin sosial media, website sosial media. Gitu. Ini nggak semua orang gitu. Yang kedelapan itu katalog. Katalog itu isinya cuma sekedar barang-barang ya, memperkenalkan barang-barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan ataupun oleh suatu instansi gitu atau suatu organisasi. Nah, itu katalog ya. Terus biasanya isinya itu tentang barang-barang, itu katalog. Nah, ini adalah pembahasan mengenai website. Nah, dalam website tersebut ini ada dua hal yang paling penting kalau misalkan kalian ingin membuat website secara resmi atau secara online gitu. Ada dua hal. Yang pertama itu kalian perlu yang namanya hosting. Yang kedua kalian perlu yang namanya domain. Hosting dan domain itu apa sih? Nah, kita bahas nih sekarang nih. Hosting nih, misalkan sebelum kalian ke tahapan hosting dan domain, otomatis kan kalian harus bikin dulu yang namanya halaman websitenya. Nah, kalau misalkan pengen di online kan, halaman website yang udah kalian buat itu harus kalian upload gitu ya. Nggak bisa disimpan di komputer kalian masing-masing, itu nggak bisa. Itu harus kalian uploadnya kemana? Ke dalam hosting gitu ya. Nah, sekarang apa sih itu hosting? Sebenarnya kalau misalkan dalam dunia website itu macam-macam ya. Ada yang disebut dengan hosting, ada yang disebut dengan domain, ada lagi satu itu disebut dengan SSL gitu. Yang keempat itu ya website itu sendiri ya. Ini sama dari nol deh. Nolnya itu website gitu. Nah, ya website kan udah dibahas nih yang di atas tuh sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada yang disebut dengan hosting. Nah, oke. Hosting itu apa sih? Ini dalam bahasa bakunya ya. Hosting itu adalah tempat untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar, atau video, di mana nantinya file-file tersebut akan dikemas dalam suatu bentuk yang disebut sebagai website gitu ya. Itu adalah hosting. Jadi kalian nih udah bikin nih, misalkan saya punya website misalkan nih MS School nih. Nah, ini adalah halaman websitenya nih ya. Halaman website ini kalian bikin nih codingannya full. Setelah kalian bikin nih codingannya ini, nah codingannya ini harus kalian upload gitu, harus kalian upload ke hosting gitu. Supaya apa? Supaya file ataupun halaman website yang udah kalian buat itu bisa diakses di manapun ya, ataupun bisa diakses secara online gitu ya. Nah, hosting ini kalau misalkan ini bisa diibaratkan apa ya, kafling kali ya, kafling atau rumah kontrakan yang dimana dia udah disekat-sekat ataupun udah dipetak-petak atau udah dibagi-bagiin gitu ya. Itu susah sih ya dalam bahasanya nih. Ini mau saya coba contohkan ya.
mau saya coba contohkan apa sih itu hosting ya. Ini SMK ini saya buka hostingan sekolah ya. Ini bakalan saya buka hostingan yang punya sekolah. Ini cuman sebagai cuma sebagai contoh aja ya. Karena apa? Karena hostingan ini penting kalau misalkan kalian pengen bikin suatu website itu. Dan biasanya kalau misalkan hostingan itu pasti masuknya itu ke cPanel ya. Panel ini fungsi itu banyak ya. Ini fungsinya itu untuk mengupload file yang udah kalian buat nih. Ini file udah kalian buat nih, itu bisa diupload melalui di sini cPanel itu. Oke. Ini saya login dulu. Nah, ini disebut sebagai hosting ya. Di sini hostingnya itu untuk sekolahan kita pakai Jagoan Hosting gitu ya. Kita pakai Jagoan Hosting, dimana hosting ini dia totalnya itu database-nya itu 75 giga ya. Total itu 75 giga total untuk database hostingnya. Jadi kalian pengen ngupload berapapun selama kapasitas ini masih cukup, itu bisa gitu. Dan dia sudah terpakai cuman kapasitasnya 11 giga aja gitu. Ini bandwidthnya, nah ini macam-macam. Nah, gimana sih caranya kalau misalkan pengen ngupload ini nih, ngupload yang ini nih? Itu adanya itu di file manager ya. Nanti di file manager, nah di sini ya, direktori tempat kalian ngupload. Nah, ini ada nih, ini ada kampus ya. Ini pernah saya buat websitenya yang TKJ SMK Bina Teknika .id. Nah, ini kan masukin di home nih. Nah, ini disebut dengan portal ya. Jadi portal tuh kayak gini. Sebelum dia masuk ke alamat website yang dituju, dia masuk ke sini dulu. Nah, itu disebut dengan portal. Nah, ini coba dulu pernah saya buat ya sendiri untuk SMK Bina Teknika bicara online ya, bicara online. Nah, ini disebut sebagai hosting gitu ya. Ini disebut sebagai hosting. Jadi hosting itu tempat penyimpanan database si website tersebut ya. Nah, yang kedua itu ada yang disebut dengan domain. Domain itu apa sih? Yang gini. Jadi gini. Domain itu kalau misalkan kalian udah punya hosting, berarti kalian udah punya tuh ya tempat penyimpanannya. Nah, sekarang kalian belum punya namanya apa gitu. Nama tempat penyimpanannya itu apa gitu. Nah, terus gimana orang pengen bisa ngeakses server kamu nih, tempat penyimpanan kamu, sedangkan kamu belum punya nama gitu. Nah, dibuatlah dibuatlah domain. Domain ini aslinya nih, dia itu merubah yang tadinya itu berupa IP address itu dirubah menjadi sebuah alamat alamat web gitu ya. Dirubah menjadi sebuah alamat web. Contohnya kayak gimana? Contohnya nih, misalkan di sini ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh tentang IP address dan alamat web gitu. Kalian nih, misalkan kalian punya servernya itu nih, ini namanya
postingan kalian itu ibaratnya server dia punya alamat ini gitu. Kalau misalkan setiap orang harus menghafalkan alamat ini, otomatis susah kan. Lebih gampang kamu merubah suatu alamat menjadi sebuah nama gitu. Misalkan gini, 8888 ini adalah google.com gitu. Kalau misalkan kamu akses nih di sini, kamu ketikin 8888, maka dia akan ngebuka Google biasanya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, berarti dia akses ke Google-nya ditutup. Iya, akses ke Google-nya ditutup gitu. Kalau enggak, kita coba 4488. Oh, nggak bisa juga. Berarti untuk Google ini dia aksesnya cuma bisa pakai domain, dia nggak bisa dipakai untuk IP address gitu. Nah, jadi kayak gini domain itu aslinya nih, yang tadinya IP address itu dirubah menjadi sebuah alamat website, di mana alamat website ini gampang diingat. Dan yang domain itu yang mana? Nah, domain itu yang .com. Ini disebut sebagai domain yang .com ini. Terus ada lagi .sch.id. Ini yang sekolahan kan? Ini disebut dengan domain gitu. Terus ada lagi .co.id. Nah, ini disebut sebagai domain. Ini domainnya, ini alamat atau nama webnya gitu. Itu disebut dengan domain gitu ya. Nah, itu pembahasan tentang domain. Selanjutnya ada yang disebut dengan SSL. Nah, SSL itu apa sih? SSL itu, kalau SSL ini beda ya untuk SSL ini ya. Nah, SSL itu apa sih? SSL itu adalah Secure Socket Layer. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya itu Secure Socket Layer. Nah, SSL itu adalah Secure Socket Layer. Ini apa sih? Ini adalah jalur yang berfungsi sebagai pengaman sebuah website. Jadi, kalau misalkan kalian pengen bikin website, itu harus ada SSL-nya. Supaya apa? Supaya jalurnya itu aman, seperti itu. Ya, supaya jalurnya aman, supaya jalurnya itu nggak bisa dihack atau nggak bisa dibobol sama orang. Gitu. Ini penting nih SSL ya. Adanya SSL itu penting nih. Lihat. Contohnya nih, ada security. Security dia menyediakan security untuk SSL. Jadi kalau misalkan SSL-nya ini nggak ada nih, dan dia udah dilambangin ya, udah ada lambangnya. Lambangnya itu emang udah lambang bagus ya. Dia SSL nih. Kalau misalkan nggak ada SSL, website misalkan website kayak SMK Teknika itu gampang banget dibobol gitu ya. Itu yang disebut dengan SSL gitu. Jadi untuk pagi ini pembahasan tentang website ya, sedikit pembahasan tentang website gitu. Nah, kalian itu harus paham yang namanya website profil perusahaan, toko online, blog, web, search engine ya, forum, sosial media, katalog, terutama hosting dan domain. Nah, secara kesimpulannya seperti ini ya, kesimpulannya ya. Jadi hosting ini adalah tempat penyimpanan website kalian, itu hosting. Kalau domain itu tempat perubahan yang tadinya IP address dirubah menjadi sebuah nama, sehingga orang lain gampang inget dan gampang mengakses gitu. Ini dua ini yang paling penting ya, tentang hosting dan tentang domain. Contoh domain itu .com, .id, .id, dan lain-lain, masih banyak lagi ya, macam-macam gitu. Oke. Untuk materi pagi ini untuk pemrograman dasar itu cukup sekian. Selanjutnya pembahasan mengenai pengumpulan tugas
Oke. Nah, ini tentang pengumpulan tugas. Oke. Nah, untuk pengumpulan tugas ini kan kemarin kalian udah bikin tugas sistem komputer ya. Sistem komputer. Nah, berarti tugasnya itu dua. Yang pertama itu kalian ngumpulin tugas sistem komputer. Yang kedua itu tugas untuk pemrograman dasar. Nah, untuk tugas sistem komputer itu kan kalau udah bikin ya, itu soal beserta jawaban di buku ya. Itu ini kalian foto ya, kalian foto untuk yang sistem komputer. Nah, untuk khusus pemrograman dasar nih, untuk khusus pemrograman dasar tugasnya itu ini, kalian foto bersama orang tua atau saudara gitu. Kalian foto bersama orang tua atau saudara dengan captionnya itu seperti ini. Nah, lihat ya. Jadi kalian foto nih berdua sama orang tua ataupun saudara dengan kalian siapkan kertas selembar dengan caption atau dengan tulisan kayak gini: pembelajaran daring Mapel KJD, SK dan PD SMK Bina Teknika Ramadan di rumah aja gitu ya. Berdua nih fotonya ya. Ini tugas kalian gitu. Oke. Dan nanti kalian tugasnya ini nih, tugas nomor 1 nomor 2 nih, ini juga sama ya. Ini juga foto nih. Nah, ini foto. Ini kalian upload nanti di sini. Form pengumpulan tugas gitu ya. Di sini nanti ada kalian tulis nama kalian. Terus ada tugas sistem komputer di sini. Tugas sistem komputer kalian baca. File yang kalian lampirkan di sini wajib berupa foto yang hanya berisi soal dan jawaban dari materi pembelajaran daring Mapel sistem komputer. Fotonya cuma satu ya, ingat cuma satu foto. Terus yang kedua, tugas pemrograman dasar. File yang akan lampirkan di sini wajib berupa foto yang berisikan foto kalian dengan orang tua atau saudara. Ingat, orang tua atau saudara. Jangan sama pacar, apalagi mantan. Oke? Paham ya? Saya tahu kok kalian gak punya pacar, apalagi mantan. Oke? Nah, dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam video. Nah, ketentuannya apa? Nah, ini ketentuannya. Gitu. Oke? Paham ya? Oke? Untuk tugasnya lalu kalian kirim gitu. Oke? Kalau misalkan ini untuk tugas dari Mapel produktif saya. Oke? Nah, untuk materi hari ini dan penugasan cukup sekian ya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian hari ini lancar dan barokah. Jangan sampai lupa ya. Nih, sholat sunatnya, sholat wajibnya, baca Qurannya 1 hari 1 juz, banyakin doa ya. Nanti ada iktikaf kalian harus ikut ya. Dan jangan lupa sedekah gitu. Oke, cukup sekian materi dari saya hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.